warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nurul Iza dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang validitas dan reliabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness, kemanfaatan atau usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Menurut Sujana, validitas itu adalah ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Validitas memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity. Content validity menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi dipakai untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruk atau konstruk validity, merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lainnya, ataupun sifat performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, intelijensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lainnya. Yang ketiga yaitu validitas kriteria atau validitas empiris atau criterion related validity, ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria dapat didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Di validitas kriteria ini menentukan validitas kriterianya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Sebagai contoh pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis. Dengan asumsi jika intelijensi seseorang tinggi, maka yang akan terjadi dia mendapatkan nilai akademis yang bagus. Yang keempat yaitu validitas muka atau face validity, yaitu merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka sudah dapat dikatakan validitas muka sudah terpenuhi. Validitas muka juga dapat disebut dengan validitas rendah. Beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas. Yang pertama yaitu interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Yang keempat, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang reliabilitas. Reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Menurut Nur Salam, realitas itu sendiri adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Sedangkan menurut Sukaji, reliabilitas adalah suatu tes, di mana reliabilitas itu adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya koefisien.
Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Namun penelitian tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil. Reliabilitas terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu reliabilitas stabilitas. Reliabilitas stabilitas ini menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua, yaitu reliabilitas ekuivalen. Reliabilitas ekuivalen ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan pengamat-pengamat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.